Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita mengeluh keadaan saat cita-cita belum tercapai. Kita mengeluh saat jodoh belum datang atau belum mampu kita jemput. Kita gundah gulana saat sakit Allah berikan. Kita berkeluh kesah saat musibah datang menyapa. Kita tampilkan wajah kecewa. Tidak ada uang, kita menggerutu dan tidak mau berbuat apa-apa. Tidak ada pekerjaan, lagi-lagi kita menyalahkan Allah dan malas untuk berbenah diri serta berusaha. Yang lebih aneh lagi, terkadang kita mengeluh dengan keadaan alam yang telah Allah tentukan. Ketika hujan agak panjang membasahi bumi, kita mengeluh agar segera diganti dengan matahari yang menghangatkan. Ketika terik matahari menyengat bumi, kita juga mengeluh agar segera digantikan dengan kucuran hujan yang menyegarkan. Begitulah kebanyakan dari kita, sangat mudah mengeluh ketimbang menjadi pribadi tangguh. Pantas jika Allah ukir dengan kukuh dalam Al-Quran, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapatkan kebaikan, dia jadi kikir. Ada banyak cara yang dapat dilakukan agar kita semakin kuat dan tangguh. Kita pun bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Simak uraian lengkapnya berikut ini. Nomor 1, jangan pernah lari dari masalah sekecil apapun. Pastinya kita pernah merasa tidak mampu melakukan apapun. Pasti pernah merasa ditimpa masalah terus-menerus, merasa hidup ini tidak berguna, hidup dalam titik terendah. Ungkapan-ungkapan itu memberikan gambaran awal sebagai pematik. Dengan adanya ungkapan-ungkapan tersebut, apa yang bisa kita pikirkan dan apa yang kita bisa rasakan? Apakah sama dengan kondisi kita saat ini? Jika sama dengan kondisi kita, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya diam saja tanpa mencari sebab dari hal itu? Orang yang memiliki pengalaman atau pemahaman atas seluk-beluk kehidupan pasti tahu bagaimana harus bergerak, bertindak, dan berbuat. Coba pikirkan bahwasanya masalah yang sedang kita hadapi akan mendewasakan kita untuk berpikir maju, berpikir kritis, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Apakah kita sering mengabaikan masalah yang datang pada kita? Apakah tepat kita menghindari masalah yang datang pada kita? Ibarat kita lari dikejar-kejar anjing, lari dan terus lari. Kita cuma dapat capek atas pelarian kita terhadap masalah. Seharusnya berhenti dengan tenang, ambil batu atau kayu untuk mengusir si anjing itu. Begitu juga ketika kita ada masalah, jangan kabur yang membuat kita capek. Selesaikan masalah dengan cepat dan tepat, karena kita tidak tahu masalah apa yang akan datang lagi dengan pola masalah yang sama ataupun berbeda. Nomor 2, menjadi orang yang mau belajar dari kesalahan apapun. Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah, namun hal yang harus kita sadari adalah kesalahan dapat membuat kita belajar, tumbuh dan memperbaiki diri. Pelajaran hidup yang paling penting pun bisa didapatkan dari kesalahan yang pernah dibuat diri sendiri. Beberapa kesalahan mungkin dapat membuat kita serasa ingin mati saja, merugi secara materi, atau ada orang yang jadi korban. Setelah kita menyadari telah melakukan kesalahan, yang perlu dilakukan adalah mengakui dan belajar darinya. Ketika kita bertanggung jawab pada kesalahan yang dibuat diri sendiri, artinya proses pembelajaran telah dimulai. Ketika berani mengakui bahwa kita salah, proses belajar berkembang semakin cepat. Sebuah studi dari Universitas California menemukan bahwa memiliki kesempatan untuk belajar dari kegagalan bisa mengubah menjadi pengalaman positif, terutama otak. Memiliki kesempatan untuk berpikir ke arah yang positif. Dari kesalahan ada keuntungan, yaitu
memperdalam pengetahuan, membantu melihat mana yang penting dan tidak, mengenali perubahan kondisi, dan mengetahui apa yang berhasil dan tidak. Nomor 3, jangan iri terhadap apa yang diperoleh orang lain. Orang yang kuat secara mental dapat menghargai dan merayakan kesuksesan orang lain. Mereka tidak cemburu atau merasa terkhianati saat orang lain dapat mengunggulinya. Sebaliknya, mereka menyadari bahwa setiap keberhasilan datang dengan kerja keras. Orang yang kuat secara mental tidak menghakimi orang lain. Mereka tahu bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang positif untuk ditawarkan pada dunia, dan tidak perlu menjelekkan orang untuk merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Membandingkan diri dengan orang lain sama saja membatasi potensi kemampuan kita. Cemburu dan dendam menyedot energi dari tubuh. Orang yang kuat secara mental tidak membuang waktu atau energi untuk membandingkan diri dengan orang lain, dan mereka bersedia bekerja keras demi keberhasilan mereka sendiri. Nomor 4, jangan takut dengan kegagalan. Orang yang kuat secara mental merangkul kegagalan. Mereka tahu bahwa jalan menuju kesuksesan dibangun dari error dan kesalahan. Tidak ada keberhasilan sejati tanpa merangkul kegagalan. Dengan mengakui bahwa kita berada di jalur yang salah, kegagalan itu akan membuka jalan bagi kita untuk sukses. Rasa frustasi setelah gagal, inilah yang memacu kita memutar otak untuk berpikir secara berbeda, untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang baru, dan untuk menemukan solusi yang kita cari selama ini. Kegagalan adalah kesempatan yang tersamarkan dengan baik. Saat mengalami kegagalan, itu saatnya kita melakukan evaluasi dan refleksi. Evaluasi untuk mencari tahu apa penyebab kegagalan kita, sekaligus mencari solusi. Refleksi berarti menyegarkan kembali jiwa kita dengan merenungkan ulang visi kita. Nomor 5, jangan menyerah dengan kegagalan yang pertama. Orang yang kuat dan tangguh tidak melihat kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Orang yang kuat mental mengerti bahwa di mana kita memusatkan perhatian kita adalah apa yang menentukan kondisi emosional kita. Maksudnya, jika kita terus memikirkan kegagalan, kita telah menciptakan dan memperpanjang emosi dan stres yang menghambat kinerja. Banyak orang yang beranggapan bahwa kegagalan adalah suatu celah yang bikin hina. Sejatinya, kegagalan adalah anugerah paling berharga. Bagi seorang bermental kuat dan tangguh, kegagalan itu biasa. Baginya, gagal adalah sebuah pembelajaran paling baik dalam hidupnya. Di dunia ini, tidak ada orang yang gagal. Kegagalan sesungguhnya adalah ketika kegagalan hanya ditangisi dan diratapi, tidak diusahakan agar menjadi keberhasilan sejati. Nomor 6, jangan takut dengan resiko. Orang yang memiliki mental kuat dan tangguh tidak takut dengan resiko yang datang. Tapi bukan sembarang resiko. Mereka tidak mengambil resiko yang gegabah atau bodoh, tapi tidak keberatan mengambil resiko yang sudah diperhitungkan matang-matang. Orang yang memiliki mental tangguh menghabiskan waktu untuk menimbang resiko dan manfaat. Sebelum mengambil keputusan besar, sepenuhnya mengerti potensi kerugian sebelum bertindak. Namun, terkadang banyak orang yang hanya bermain aman agar tidak mendapatkan resiko kegagalan. Padahal, semakin berani kita mengambil resiko, semakin besar pula hasil yang kita dapatkan. Memang tidak ada salahnya jika bermain aman, tetapi mau sampai kapan kita terpaku dengan hasil kecil? Tidak peduli baik atau buruk, sebuah hasil pasti akan didapatkan jika kita berani mulai mengerjakan sesuatu. Memilih jalan hidup memang penuh resiko yang harus ditanggung, apalagi tentang pekerjaan. Kita harus berani mengambil resiko agar dapat mengetahui pekerjaan tersebut cocok atau tidak.
Seiring berjalannya waktu, kegagalan pasti akan kita rasakan karena hal itu merupakan bagian dari proses menuju keberhasilan. Ingat bahwa guru terbaik dalam hidup ini adalah sebuah pengalaman. Nomor 7, jangan mudah marah dengan hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Sama seperti emosi lainnya, marah adalah hal yang wajar dan seseorang pasti pernah merasakannya. Namun, kemarahan yang tidak bisa dikontrol bisa berdampak negatif bagi kita dan lingkungan sekitar. Dan kemarahan yang tidak bisa dikontrol bisa membuat kita melakukan hal-hal yang tidak terduga. Misalnya, mengucapkan kata-kata kasar kepada orang yang kita cintai. Biasanya, orang akan menyesal setelahnya. Persoalannya, kata-kata itu tidak bisa kita tarik kembali, dan efek yang ditimbulkan pun sudah terjadi. Oleh karena itu, saat marah mulai menguasai diri, kita bisa tenangkan pikiran dengan kata-kata tenang saja, atau semua akan baik-baik saja. Ulangi dengan perlahan ungkapan tersebut. Trik tersebut dapat membantu pikiran untuk mengalihkan fokus dan menciptakan ruang positif. Dan orang yang tangguh secara mental tidak akan mengeluh atau marah hanya kehilangan barang bawaan atau terjebak kemacetan lalu lintas. Sebaliknya, mereka fokus pada apa yang bisa dikontrol dalam hidupnya. Mereka menyadari bahwa kadang-kadang satu-satunya yang dapat kita kontrol adalah sikap kita dalam situasi tertentu. Terima kasih, semoga bermanfaat.